menggelar simulasi pengamanan pemilu. Kejari geledah kantor Dishub kasus perjalanan dinas fiktif. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa, jelang Pilpres dan Pileg serentak di Indonesia membuat kepolisian Polrestabes Palembang menggelar aksi simulasi anti-teror di Kompleks Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang. Ratusan warga yang datang ke kantor KPU Kabupaten Oki, Sumatera Selatan nyaris melakukan aksi anarkis. Kedatangan massa ini menolak adanya warga yang hendak melakukan pencoblosan 2 kali saat pelaksanaan pemilu, namun dihalangi petugas hingga berujung unjuk rasa. Beruntung polisi segera bertindak dan bergerak cepat mengamankan unjuk rasa tersebut. Hal itulah yang tampak dalam simulasi sistem pengamanan kota pemilu 2024 yang digelar oleh Polres Oki dalam operasi Mantap Brata. Simulasi sangat penting untuk mengecek sejauh mana kesiapan jika ada hal yang perlu dilengkapi atau diperkuat bisa dioptimalkan. Semua peralatan petugas kepolisian pun dilengkapi semaksimal mungkin untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat pemilu berlangsung. Dalam simulasi itu juga dilaksanakan tactical word game sebagai upaya penanganan secara taktis. Kami melaksanakan simulasi sistem pengamanan kota dalam rangka kesiapsiagaan kita dalam mempersiapkan pengamanan rangkaian pemilu legislatif, kemudian Pilpres dan pemilu kada di Kabupaten Oki. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Oku Timur berakhir dengan ricuh. Polisi yang berjaga mengamankan aksi unjuk rasa tersebut harus menerjunkan 1 mobil water cannon untuk menghalau massa yang anarkis. Ratusan warga di Kabupaten Oku Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Oku Timur. Aksi unjuk rasa tersebut terjadi disebabkan karena warga menilai pemilu yang dilaksanakan di Kabupaten Oku Timur terindikasi kecurangan. Sangat disayangkan bukannya melakukan aksi dengan damai, ratusan warga yang berunjuk rasa terprovokasi hingga tersulut emosi. Kejadian tersebut pun menimbulkan korban, salah satunya pengunjuk rasa terinjak-injak sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Aksi tersebut merupakan simulasi pengamanan pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh Polres Oku Timur. Saat apel gelar pasukan operasi Mantap Brata 2023-2024 di lapangan Pemda Oku Timur. Pada pagi hari ini kita melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan pemilu serentak tahun 2024 dan melibatkan seluruh stakeholder. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Sementara itu demonstrasi juga terjadi di KPUD Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan berakhir ricuh. Ratusan warga mendatangi kantor KPU dan nyaris anarkis. Beruntung polisi cepat bertindak dan mengamankan. Inilah suasana simulasi pengamanan jelang Pilpres, Pilkada, dan Pileg yang dilaksanakan di halaman venue tembak Jakabaring Sport City, Palembang. Dalam simulasi tersebut, pasukan Brimopolda Sumsel dan Dalmas Polrestabes Palembang menghalau ratusan massa yang menggelar aksi demonstrasi. Kepolisian Polrestabes Palembang yang dibantu Satuan Brimopolda Sumsel ini melakukan penyelamatan gedung KPU yang menjadi ancaman bom dari pasangan calon yang kalah dan tak terima atas keputusan pihak KPU. Baku tembak antara polisi dan teroris tersebut yang hendak menembak calon pemenangan. Dalam kesergapan petugas, akhirnya polisi berhasil melumpuhkan pelaku dalam peragaan simulasi. Sedang gedung KPU yang menjadi ancaman teror bom akhirnya berhasil diledakkan oleh Satuan Gegana Brimopolda Sumsel. Setelah bom berhasil diamankan dari gedung KPU. Melaksanakan pelatihan sistem pengamanan kota. Tadi kita sudah melihat pasukan yang dipimpin oleh Bapak Kapolrestabes yang juga menjabat sebagai Direktur Pelatihan sudah menampilkan kesiapan yang cukup baik
Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Dua kampung narkoba digerebek polisi, informasinya sesaat lagi. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya. Legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Satuan Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek 2 kampung di Palembang yang disinyalir melakukan peredaran narkoba. Dari penggerebekan tersebut, petugas meringkus 5 pelaku beserta barang bukti 6,5 kg sabu. Inilah suasana penggerebekan yang dilakukan Satuan Narkoba Polrestabes Palembang di salah satu kawasan di Tangga Buntung, Kecamatan Gandus, Palembang. Dalam penggerebekan tersebut, petugas meringkus beberapa pelaku yang kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu. Meski sempat kesulitan saat melakukan penangkapan lantaran keluarga pelaku tak terima keluarganya dibawa petugas. Selain di kawasan Gandus, Palembang, petugas juga menggerebek kampung yang berada di kawasan 23 Ilir, Palembang. Dari hasil penggerebekan di 2 lokasi yang berbeda, petugas menangkap 5 pelaku, 1 diantaranya seorang wanita. Selain ke-5 pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 6,5 kg. Kita berhasil melakukan pengungkapan penangkapan sabu seberat 6,5 atau 6,5 kg
setelah kita melakukan operasi subuh pada 4 TKP. Semuanya ada dalam satu lorong yang ada di daerah lorong lorong Celatah yang ada di Kelurahan Tanda Butung. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, seorang pria berniat hendak menagih hutang kepada temannya. Justru nyawanya melayang ditembak menggunakan senjata api oleh temannya tersebut. Naas dialami Henry bin Nasution, 29 tahun, warga desa Sungai Ceper, Kecamatan Cengal, Ogan Komering Ilir. Berniat ingin menagih hutang kepada temannya, justru nyawanya melayang. Karena temannya yang tak lain adalah pelaku bernama Rinto bin Sam, 38 tahun, warga desa Parit Raya, Kecamatan Cengal. Memiliki hutang menebang kayu korban senilai 3 juta rupiah. Korban pun usai maghrib berpamitan kepada istrinya untuk ke rumah pelaku dengan tujuan menagih hutang temannya tersebut. Korban kala itu mengendarai sepeda motor menuju rumah korban yang dibonceng oleh temannya Alam. Namun betapa terkejutnya istri korban mendapati kabar jika suaminya telah meninggal dunia dan mengalami luka tembak di bagian leher sebelah kanan. Seketika itu juga istri korban bergegas ke rumah pelaku menyusul korban untuk memastikan kebenarannya. Sesampai di rumah pelaku, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi duduk di bangku teras rumah pelaku. Sementara rumah pelaku sudah dalam keadaan kosong karena pelaku sudah kabur melarikan diri. Polisi yang memburu pelaku berhasil menangkap Rinto saat bersembunyi di desa Sungai Pedada, Tulung Selapan. Dari saksi atas nama Sukendi yang memberitahukan bahwa korban telah meninggal dunia. Korban atas nama Henry Nasution meninggal dunia dalam keadaan tertembak di bagian leher. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Malang yang dialami seorang pemuda di Palembang. Niat hendak menjual baju dengan cara COD malah dikeroyok dan dianiaya oleh sekelompok pelaku menggunakan senjata tajam. Didampingi temannya Ramadan, 21 tahun, warga Gria Asri, Kecamatan Gandus, Palembang, mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya telah menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok pemuda di Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara, persisnya tak jauh dari Jembatan Musi 2 Palembang. Kejadian ini sendiri bermula ketika korban hendak menjual pakaian melalui media sosial Facebook, mencoba bertemu dengan pelaku yang hendak membeli pakaian milik korban. Setiba di lokasi kejadian, pelaku bersama teman-temannya malah mengerumuni korban. Merasa curiga, korban pun kabur dengan sepeda motornya. Naas, korban yang duduk di belakang motor temannya tersebut harus mengalami luka sabetan senjata tajam di punggungnya oleh pelaku yang mengejarnya. Nah, tadi ketemuan di lokasi dulu kan, lalu pengeromongan dekat itu kan, di sini itu kan mobil itu kan, sekitar ruang 8. Nah, terus si Wong Duo tadi ngecek menurut waktu kan, jelas mau 8 ini langsung datang mau seluruh ya loh. Kini laporan korban telah diterima pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Untuk pelaku masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kantor Dinas Perhubungan Prabu Mulih digeledah Kejaksaan. Informasinya setelah pariwara berikut. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan.
Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak. bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrakan lalu lintas dan pelanggaran. Melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjita Karamai. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrakan lalu lintas dan pelanggaran. Melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan.
Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang memvonis Ketua Komisioner, Kepala Sekretariat dan Bendahara Bawaslu Kabupaten Oku Selatan, masing-masing 2,6 tahun penjara hingga 3 tahun penjara. Ketiga terdakwa Bawaslu Oku Selatan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. Mereka diduga korupsi dana hibah anggaran tahun 2019-2020 yang menyebabkan kerugian negara 3,3 miliar rupiah. Majelis Hakim memvonis Ketua Komisioner Heri Afrizon dan Kepala Sekretariat Bawaslu Bahdo Zenhanan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan Bendahara Bawaslu Chandra Putra Wijaya divonis 3 tahun penjara. Majelis Hakim juga menghukum para terdakwa pidana denda masing-masing senilai 50 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan penjara. Selain itu, terdakwa Heri Afrizon dihukum pidana tambahan mengembalikan uang pengganti atas kerugian negara senilai 390 juta rupiah dan Chandra Putra Wijaya sebesar 140 juta rupiah. Salah satu kuasa hukum terdakwa Arya Aditya menuturkan masih pikir-pikir dan akan mempertimbangkan keputusan majelis hakim apakah menerima atau menempuh jalur hukum lainnya. Dari Palembang, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih melakukan penggeledahan dan menyita dokumen terkait perjalanan dinas fiktif yang terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2022. Dengan kerugian negara diperkirakan mencapai 0,5 miliar rupiah lebih. Usai melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 15 orang, tim tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Prabu Mulih yang diketuai Kasih Intel melakukan penggeledahan dan mengamankan 2 kardus barang bukti terkait perjalanan dinas fiktif. Menurut Kasih Intel Kejari Prabu Mulih, penggeledahan berlangsung selama 3 jam, mulai dari ruang kepala dinas, bendahara, serta ruang sekretaris dinas. Ini dilakukan untuk melengkapi barang bukti tambahan serta menentukan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi perjalanan dinas fiktif. Sebagai tindak lanjut dari surat perintah penyidikan kami yang kemarin, terdahulu, tindakan penggeledahan ini untuk mencari alat bukti dan untuk sebagai melengkapi alat bukti serta untuk tindak lanjutnya sebagai penetapan tersangka di kemudian hari. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Prabu Mulih Martodi mengakui ada beberapa berkas penting turut disita oleh Kejaksaan. Dan sebagai warga negara yang baik, dirinya akan mengikuti jalannya proses hukum yang saat ini tengah berlangsung. Mereka akan menjalankan tugas, melakukan penggeledahan dan penyitaan berkas-berkas yang berhubungan dengan perjalanan dinas tahun 2021 dan 2022 di Dinas Perhubungan. Kasus dugaan perjalanan dinas fiktif pada Dinas Perhubungan terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 700 juta rupiah. Terkuak berkat laporan lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan Kota Prabu Mulih. Dari Prabu Mulih, Berry Prima, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa.
menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjina Karamai. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi
وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بربي قيامي لا بنفسي ولا السوى فشكري له سبحانه وثنائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati Bapak Hermanto selaku Ketua Masjid Hayya 'alal Falah. Begitu juga yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan nama mereka satu persatu, tapi insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Para tokoh masyarakat, para sesepuh, para ustadz dan ustadzah, dan segenap hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang kita doakan bersama, insya Allah sebagaimana saat ini di malam ini kita bersama berkumpul untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat kelak Allah akan kembali mengumpulkan kita lagi di dalam surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada seorang laki-laki namanya Abu Lahab. Dia adalah pamannya Nabi. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dia sangat senang dan bahagia. Saking senangnya, dia merdekakan hamba sahayanya, namanya Suwaibah Islamiyah. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim. Saat beliau di dalam kandungan 2 bulan, ayahanda beliau meninggal. Lahir Nabi Muhammad dengan selamat. Abu Lahab bahagia, alhamdulillah katanya. Keponakanku, anaknya almarhum saudaraku Abdullah, lahir dengan selamat. Lucu, Masya Allah. Senangnya hatiku, wahai Suwaibah, kamu merdeka. Karena aku sangat bahagia, tapi dengan syarat nanti Muhammad, keponakanku, kamu yang susui. Subhanallah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dewasa dan diangkat oleh Allah menjadi Rasul, Abu Lahab tak terima, takut kalah saing. Dia pembesarnya Makkah. Kalau Nabi Muhammad mengaku sebagai utusan Tuhan, oh dia kelelep, tidak lagi terkenal, tidak lagi jadi orang nomor 1, ketimbun, tidak lagi tenar. Sampai akhirnya Abu Lahab bukan hanya tidak mau beriman kepada Rasulullah, bukan hanya enggan untuk mengakui risalah yang Allah berikan kepada Rasulullah, bahkan lebih dari itu, Abu Lahab jadi pengganggu terbesarnya Nabi Muhammad. Berkali-kali di depan pintu rumahnya Nabi Muhammad itu ia taburi kotoran unta, agar tidak ada orang yang mau dekat-dekat rumah Nabi. Dia ganggu Nabi Muhammad, dia caci maki, dia fitnah, dia katain tukang sihir, dia katain dukun, dia katain tukang fitnah, tukang bohong, dan lain sebagainya. Sampai-sampai Bu, nah ini buat ibu-ibu ini, sampai-sampai Bu, Abu Lahab itu punya istri namanya Ummu Jamil.
Ada udah Ummu Jamil di sini? Kalau ada nak balik bela kita nandak lah di sini. Ini Ummu Jamil punya kalung emas, ndak tahu berapa suku. Dia pergi ke pasar, dia jual kalungnya, dia bawa uangnya kepada suaminya Abu Lahab dan dia katakan, wahai suamiku Abu Lahab, aku baru saja jual kalung. Ini uangnya, ambil buat kamu untuk modal menghasut masyarakat satu Makkah ini biar bisa sama-sama engkau ganggu Muhammad, biar mereka semua jadi musuhnya Muhammad. Sakingnya itu akhirnya Allah Ta'ala nanti di akhirat akan mengganti kalungnya Ummu Jamil. Diganti oleh Allah, bukan tidak. Tapi gantiannya apa? Fi jidiha hablum min masad. Allah ganti dengan kalung juga, tapi kalungnya terbuat dari api. Wal-iyadu billah. Kalung dari api neraka. Itu yang Allah ganti kepada Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Itu parah gangguannya kepada Rasulullah. Tak main-main. Kalau bahasa Palembangnya benci itu gak duduk, benci mati-matian. Sampai Allah Ta'ala vonis ketika Abu Lahab masih hidup, itu nanti Abu Lahab di akhirat tempatnya di dalam neraka. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Itu vonis dari Allah bahwa Abu Lahab nanti tempatnya di neraka. Namun subhanallah Bu, Pak, walaupun ini Abu Lahab sudah Allah vonis akan tempatnya di dalam neraka, tapi setiap tiba hari Senin, dalam riwayat dinyatakan Abu Lahab diistirahatkan dari azabnya. Lantaran apa? Lantaran dulu ketika dia hidup, saat Rasulullah lahir, itu hari Senin, dia bahagia, dia bersenang hati, dan dia nampakkan rasa senangnya dengan memerdekakan budak. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Jadi Abu Lahab yang kafir, Abu Lahab yang merupakan pengganggu terbesarnya Nabi, ternyata walaupun dia di dalam neraka, setiap tiba hari Senin Allah lepaskan azabnya, sampai-sampai dari ibu jarinya dia bisa mengecup susu. Ngapo nyusui Nabi lewat apa? Hamba sahayanya tadi. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Tapi
perlu kita sadari. Jangan kita tidak tahu bahwasannya sebenarnya manusia yang paling berjasa kepada kita adalah Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena 1400 tahun lalu Nabi Muhammad itu berdarah-darah, Pak, Bu. Di Taif beliau dilempari dengan batu. Bukan 1, 2 atau 3 kerikil, bukan. Saking banyaknya lemparan batu tersebut, darah bercucuran dari atas kepala beliau sampai ke telapak kakinya. Kita galak dak cak itu. Mana ada kita nih. Jadi kita tak akan sanggup untuk berkorban untuk orang lain dengan cara seperti itu. Lah Rasulullah berdarah-darah agar apa? Agar kita tahu Allah, agar kita tahu Islam, agar kita selamat dari neraka di akhirat nanti, bisa masuk ke dalam surga. Itulah cita-cita Nabi sampai beliau berdarah-darah karena kita. 1400 tahun lalu. Jangankan kita, kakek nenek kita yang ketujuh belum ada. Tapi beliau sudah berkorban untuk kita umatnya. Sallu ala Muhammad. Nangis malam-malam, berdoa di dalam sujudnya, mendoakan kita agar Allah ampuni. Suatu hari Allah tawarkan kepada Nabi Muhammad dalam sebuah ayat yang bunyinya wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wahai Muhammad, kata Allah, Tuhanmu Allah akan senantiasa memberikan kepadamu segala hal yang engkau inginkan. Fatardha, sampai engkau berpuas hati. Bahasa Palembangnya, Muhammad, kamu mau apa? Bahasa Indonesia itu. Bahasa Palembang, Muhammad, nak apa? Nak apa kamu? Aku unjuk, kata Allah, apapun. Nah kalau kita, kira-kira apa yang kita minta? Ibu-ibu minta blender baru, minta emas 4 suku. Yang bapak-bapak minta motor baru, kendaraan mewah, rumah mewah. Rasulullah Allah tawarkan 1 gunung yang besar sekali, full dirubah jadi emas untuk beliau. Beliau tolak. Beliau tak mau itu semua, karena hal yang penting bagi beliau hanya satu, yaitu adalah keselamatan kita umatnya di akhirat nanti. Sampai datang kepada Nabi Muhammad ayat tersebut, tawaran dari Allah, mau apapun aku beri wahai Muhammad. Disebutkan di dalam kitab Tafsirul Jalalain apa yang Nabi pinta ketika itu. Nabi berkata, idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, pintaku hanya satu, yaitu jangan sampai nanti di akhirat ada satu saja dari umatku masuk ke dalam neraka. Sallu ala Muhammad. Jadi yang Nabi fikirkan cuman kita. Cak mano dosa kita itu Allah ampuni, beliau ninggalkan teduk karena itu. Lah kita yang banyak dosa ini teduknya nyak malam hari. Yang berdosa, yang bersalah malam hari teduk ngogok. Bangun juga nonton bola apa? Karena dosa kita, Rasulullah begadang malam-malam berdoa kepada Allah agar kita diampuni. Sallu ala Muhammad. Itulah jasanya Nabi. Sampai-sampai saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wafat, yang beliau sebut ummati, ummati. Segala macam beliau korbankan untuk kita umatnya. Beliau korbankan umurnya, hartanya, jiwa raganya sekalipun beliau korbankan. Bahkan kehormatan dirinya sekalipun beliau korbankan untuk kita umatnya. Sallu ala Muhammad. Dikatoi dukun, tak masalah Nabi. Dikatoi tukang sihir, tak masalah. Dikatoi wong gila, majnun, tidak jadi masalah. Yang penting apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terukir sampai saat ini di dalam dada-dadanya kita masing-masing.
Alhamdulillah betapa cinta Nabi kepada kita, betapa besar jasa yang telah beliau berikan kepada kita. Sallu ala Muhammad. Jadi sekali lagi, kalau kita adalah tipikal orang yang bisa cinta kepada orang lain, kalau orang tersebut punya jasa ke kita, maka yang mestinya kita cinta tidak lain tidak bukan melainkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah cara kita nampakkan rasa cinta kita kepada Nabi. Jadi cintanya beliau itu kepada kita tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau cintanya Nabi kepada kita bertepuk sebelah tangan, yang rugi bukan Nabi. Nabi dijamin surga, lah kita punya apa? Kati apa-apa kita punya dosa itulah. Nah, iya, kesalahan kita banyak, amal soleh kita wallahu a'lam ikhlas atau tidak. Tidak ada jaminan kita akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita sudah bisa membalas cintanya Nabi juga dengan cinta, insya Allah di akhirat Allah akan bersamakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai jam berapa? Hah? Jam 11 lah jula kamu baik. Balik dulu gitu. Balik jauh. Plembang nih lah tapi. Jadi kalau kita cinta, kalau kita kenal dengan Nabi, pasti kita cinta. Itu baik, tinggal kenal apa tidak baik. Kalau kenal, insya Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau kita sudah cinta, kita jadi punya jalan pintas untuk bisa menjadi penghuni surga paling tinggi. Amal kita tidak sama dengan amalan Nabi Muhammad, tapi nanti di akhirat ada satu resep agar kita bisa bersama Nabi Muhammad menjadi penghuni surga Firdaus yang tertinggi. Apa itu? Cinta. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan ya. Dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Ada satu orang di zamannya Nabi, namanya Thauban. Thauban ini sudah 3 hari tidak pergi ke masjid. Nabi cari. Beliau bertanya kepada sahabat yang ada, wahai para sahabatku, mana dia Thauban? Dak terjengok batang hidungnya 3 hari ini. Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Thauban sakit.
Oh ya sudah, kalau begitu setelah sholat nanti kita pergi ke rumahnya, kita besuk dia. Selesai sholat dikerjakan, sahabat-sahabat bersama Rasulullah pergi ke rumah Thauban. Sampai Rasulullah di dalam kamarnya Thauban kurus, wajahnya pucat. Nabi bertanya, "Ya Thauban, ma asabak? Kamu sakit apa?" Thauban menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak sakit." Oh, lantas ngapo kurus ini, gai pucat ngapo? Kalau tidak sakit apa dia sebab? Akhirnya Thauban menjawab, "Ya Rasulullah, aku ni gelisah. Saking gelisahnya aku punya hati, makan dan nafsu, tidur dan baca. Jadilah badan terkurus, gai terpucat." Ngapo baca engkau gelisah? Apa yang engkau fikirkan? Thauban menjawab, "Ya Rasulullah, saat-saat ini ketika aku masih hidup di dunia, kapanpun aku bisa berjumpa denganmu. Salat subuh berjamaah di masjid, aku bertemu denganmu. Zuhur pun begitu, asar pun begitu, maghrib isya pun begitu. Kami dengarkan suara Anda dalam petuah-petuah dan nasihat yang Anda lontarkan kepada kami setiap hari. Kami jabat tangan Anda setiap hari. Saat ini itu bisa kami lakukan. Tapi nanti kalau aku mati, walaupun misal kata Thauban aku masuk surga, kata jaminan surga aku paling tinggi. Anda Rasulnya Allah, orang terdekatnya Allah, pasti surganya paling tinggi. Kalau aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah, ibadahku kalau mau dibandingkan dengan ibadah Anda tak ada artinya. Walaupun aku masuk ke dalam surga, aku tidak kepedean nak ngeyakini surga aku tuh nanti sama dengan surga Anda. Makanya percuma kalau aku masuk surga tapi tidak jumpa dengan Anda ya Rasulullah tuh. Memang orang kalau cinta Nabi, harapannya bukan sekedar masuk surga. Sampai-sampai mereka mengatakan percuma masuk surga kalau tidak ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pernah mengatakan dalam kasidahnya, fi jannatin masyaqani min wasfiha, fi jannatin masyaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha qayyama, illa likaunil hibbi fiha qayyama. Kata beliau, aku tidak pernah ngiler dengan surga. Aku baca di dalam Al-Quran seperti apa nikmat yang hebat di dalam surga. Aku dengar melalui hadis-hadisnya Rasulullah seperti apa dahsyat nikmat yang ada di dalam surga, tapi tidak ngiler aku. Kecuali satu hal yang membuat aku ingin memasukinya dan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Apa? Yaitu di dalamnya ada Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Manusia yang paling indah, yang mestinya kita cinta-cinta. Sallu ala Muhammad. Jadi Thauban gelisah, nanti di akhirat tidak bisa lagi ya Rasulullah jumpa dengan Anda. Akhirnya apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahab. Thauban, jangan kau takut, jangan kau resah, jangan kau gelisah. Kalau kamu cinta dengan aku, ketahuilah bahwasannya kata Nabi Muhammad, Allah akan membersamakan orang yang mencintai orang lain dengan orang yang dicintainya itu di akhirat nanti. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama orang yang dia cintai di akhirat nanti. Jadi kalau cintanya cinta Nabi, berarti di akhirat dengan Nabi. Yang cintanya cinta ulama, di akhirat akan bersama ulama, ya sama Nabi juga.
yang cintonya dengan artis Korea. Nah, repot kan. Balik-balik ke K-pop lagi ini. Iya. Repot. Akhir zaman ini Pak, macam-macam cerita aduh. Ya, macam-macam cerita. Biang keroknya sih kok nila nak katik lain. Nah, yang mahal-mahal kita beli ini, ada yang ngedit pula beli ini. Akhir zaman ya seperti itu. Jadi hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita ini pengen masuk surga paling tinggi sih kok resepnya cinta dengan Nabi. Alhamdulillah. Nabi Muhammad akan memberikan syafaatnya kepada kita. Bahkan ketika kita masih hidup di dunia sekalipun, apalagi di akhirat. Jadi Nabi Muhammad akan penuh perhatian kepada kita yang punya rasa cinta kepada beliau. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua penggerak acara ini, siapapun, baik ketua panitia, ketua masjid dan segenap jajarannya, bahkan yang menghadirinya, yang nyiapkan konsumsinya, yang nyumbang pikirannya, yang nyumbang dananya, nyumbang idenya, nyumbang tenaganya, yang mentang ngambal, yang kaget bersih-bersih, mudah-mudahan semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah, amin. Dan kembali insyaallah di akhirat Allah kembali kumpulkan kita di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, minta maaf kepada anda sekalian, minta ampun kepada Allah Ta'ala, karena sejatinya saya hanya orang biasa. Hadza ma naqulu lakum wal 'afu minkum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.